kisahnya Umar, Sayyidina Umar masuk Islam yang dibacakan Quran. Surat Toha itu yang diajarkan di adiknya sama suaminya ini. Nah, ya ini yang membacakan yang bukan yang ngajar ini adalah itu anaknya Pak Zaid tadi, berbarokah dari doa orang tua. Dan Pak Zaidnya juga dalam riwayat rasanya ya dia masuk surga gitu. Karena dia nggak menyelewengkan agama. Dan nanti kita akan ketemu ketika ngaji sirah sahabat, ada sahabat-sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dari satunya Sa'id bin Zaid. Ceritanya cuma 2 gitu. Yang satunya Elbah, yang satunya lagi tadi jadi pelengkap penderita cerita masuk Islamnya Umar bin Khattab. Di sini kita bisa dapatkan hikmahnya bahwa kita nggak harus jadi terkenal. Ada loh sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu udah pencapaian paling maksimal ya gitu. Tapi bahkan ceritanya di sirah itu cuma ada 2 gitu. Dan itu semuanya jadi kalau di film teh cameo, bukan tokoh utama. Tadi yang satunya ditampar sama Umar gitu, ada yang satunya ya sudah gitu. Tapi dijamin masuk surga. Oh, gitu ya. Nah, kita kembali ke 35 tahun. Cepat saja. Di sini ada peristiwa Ka'bah kebanjiran. Ya, Ka'bah diterjang banjir. Kota Mekah Jamil, Ka'bahnya harus direnovasi karena rusak, terus banyak yang barang-barang di dalam Ka'bah dicolong, dicuri gitu. Akhirnya direnovasi. Ini belum sampai 40 tahun aja udah ditutup di sini. Ada hal menarik dari renovasi Ka'bah ini, dan ini yang jadi bukti bahwa masyarakat Quraisy, masyarakat Arab jahiliyah, walaupun mereka bergigi, mereka main riba, tapi urusan Ka'bah ya sama-sama mereka masih yakin bahwa ini Baitullah. Untuk renovasi aja mereka dari harta halal yang menurut mereka ya, dan itu mahal. Ya mereka tahu ini harta haram, riba teh haram nggak boleh, curi teh haram nggak boleh, berjudi teh haram nggak boleh, jual khamr haram nggak boleh. Kamu tahu kan? Jadi mereka sebejat-bejatnya kaum Quraisy, mereka itu masih memisahkan hartanya. Kira-kira ya, jadi benar kata Ustaz tadi ya, mungkin masyarakat Quraisy itu atau Abu Jahal, Abu Lahab itu ketika lihat orang sekarang yang lebih dahsyat lagi tuh mungkin geleng-geleng kepala gitu. Atau Abu Jahal terus lihat orang Israel gitu sekarang saya kenal gitu. Ini Allah yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang berbuat dosakan di zaman ini bahwa naudzubillah min dzalik. Nah, jadi akhirnya ini hikmahnya teman-teman, kalau nanti haji suatu saat semoga Allah takdirkan kita bisa berhaji berumrah, ada di nggak apa ya ini jadi insya Allah boleh mana boleh pinjam dulu yang ini, saya boleh yang ini boleh tukar ya tidak terlahir nih Ka'bah ini. Terus ada yang setengah lingkaran ini, ingat ya kalau di foto-foto. Dan kalau tawaf, nah ini nggak boleh lewat sini itu nggak boleh, kan? Kalau di fikih ada yang nggak boleh lewat sini. Kenapa? Ini Hijr Ismail ya. Karena Hijr Ismail ini masih bagian dari Ka'bah. Di Ka'bah dulu emang bentuknya persegi panjang gitu, bukan kotak, bukan apa sih, kubus. Ini beda. Jadi kan tawaf ini ya, itu juga. Terus kenapa kok jadi tinggal kotak gini? Pondasinya kan sampai sini, gitu. Karena tadi efeknya tadi karena kaum Quraisy saat itu hanya ingin harta yang untuk membangun kembali Ka'bah ini hanya dari harta yang halal dan baik menurut mereka, dan memang baik.
Makanya ya udah adanya gimana ya udah disesuaikan, akhirnya ukurannya jadi lebih kecil. Di zaman kekhalifahan Umayyah ada usulan ketika zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kalau nggak salah ada usulan gimana kalau dikembalikan lagi, udah kaya nih Islam udah jaya, dikembalikan yuk bangun mah gampang ya, insya Allah mah bisa lebih bagus dihias-hias. Saat itu dinasihati jangan gitu, karena bisik gitu, takutnya apalagi ini rumah Allah jadi simbol kiblatnya umat Islam. Seperti kemarin saya sampaikan, ketika nanti satu khalifah membagus dan dianggap itu perwakilan dari apa ya, simbol politik, hanya yang setelahnya pengen lebih gede lagi keilmuannya, Ka'bah nggak jadi simbol kiblat malah jadi simbol politik, jadi simbol perang antar khalifah. Makanya akhirnya ya udah sampai sekarang dipertahankan seperti ini. Allah selalu punya cara untuk menjaga rumah bangunan pertama di muka bumi. Oke, kembali. Nah, terakhir pasti tanya setelah renovasi ditakdirkan sama Allah ada gelut gitu antar pemimpin suku yang mana tentang peletakan hajar aswad, dan disitulah Allah takdirkan Rasul yang datang paling pagi karena kesepakatan dari perdebatan dari yaudah yang besok datang paling pagi yang berhak untuk menaikkan hajar aswad. Barokahnya bangun pagi ya gitu. Nah, baru bangun pagi langsung ke masjid tuh, itu Rasul. Ya masa umatnya juga ada. Ya, disitulah Rasul dan kata-kata kaum pemimpin kaum itu hada al-amin radinahu hada Muhammad, itu al-amin kami ridho kepadanya, ridho dari sekedar dia lebih dari ikhlas ridho, mereka ridho bahwa Rasul yang meletakkan itu karena ini Muhammad, dan tidak sangka lebih tidak sangkanya yang membuat mereka lebih hormat lagi karena ternyata Rasul punya metode yang lebih baik, nggak cuma jaga sendiri gitu. Mainan nggak sampai 40 tahun, insya Allah pekan depan kita teruskan. Pekan depan kayaknya libur. Nah, kita liburkan. Nanti kita sambung selanjutnya persiapan memasuki masa kenabian. Karena setelah 35 tahun ini, spoilernya Rasul mengambil metode yang paling ilmiah. Kalau teman-teman lagi punya masalah, lagi jenuh dengan sesuatu, lagi bingung dengan sesuatu, metode paling ilmiah yang disarankan adalah bahasa kita mas sekarang zoom out. Jadi kalau kita lihat gini ya, oh nggak jelas ya ini, zoom out, dijauhkan. Hanya Rasul ini ada bertahan nanti mengambil jarak dari kaumnya, mengambil jarak dari kerumunan itu, untuk bisa menemukan bisikan-bisikan atau ketenangan di balik kesunyian bahasanya begitu. Karena sudah terlalu crowded, sudah terlalu unsur kejahiliannya sudah terlalu bising, sudah terlalu ramai, maka Rasul mengambil porsi untuk menjauh. Bahasa kita bahasa yang diajarkan ketika saya dulu keilmiahan itu nge-zoom out, kita ngambil jarak. Mungkin teman-teman pas sekarang ada masalah lagi ya, sok zoom out dulu, ditarik garis besar, lihat dari jauh dulu masalahnya apa sih sebenarnya garis besarnya, sehingga kita bisa melihat masalah itu secara utuh. Kalau udah utuh baru selesai satu-satu gitu ya. Kalau ada pertanyaan kita akhiri, semoga bermanfaat. Kenuan keistiqomahannya teman-teman sekalian.